Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Kacamata Tekno. Apa kabar sob? Semoga baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini saya akan bercerita mengenai pengalaman saya menggunakan dua buah smartphone ini. Ya, ini adalah Vivo Z1 Pro dan Redmi Note 8 Pro. Ya, bagaimana pengalaman saya menggunakannya? Oke, apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing? Ya, kita akan compare keduanya ya. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke video pembahasan, kita bumper dulu. Di sini ada Vivo Z1 Pro dan Redmi Note 8 Pro. Nah, yang pertama kita buka dulu casingnya ya. Ini casing saya yang gunakan. Casing yang saya gunakan adalah casing robot iRing. Oke, untuk bagian belakang dulu. Desain dari Vivo Z1 Pro ini masih polikarbonat, masih plastik. Sedangkan Redmi Note 8 Pro ini sudah materialnya kaca, jadi feel-nya lebih premium sebenarnya ya sob ya. Ya, untuk desain saya masih megang Redmi Note 8 Pro, menang di sini. Walaupun besarnya sama, tapi desain kaca ini menurut saya di sini menang Redmi Note 8 Pro. Di kamera kita bahas kamera dari keduanya sendiri. Kamera sendiri sudah 64 megapiksel untuk Redmi Note 8 Pro, lalu dilengkapi dengan 8 megapiksel untuk wide kamera dan 2 megapiksel untuk depth sensor. Lalu di sini ada kamera makro yang tidak pernah saya gunakan sama sekali karena resolusinya 2 megapiksel saja. Untuk Vivo Z1 Pro di sini ada kamera wide-nya sebesar 8 megapiksel, lalu di sini kamera utama sebesar 16 megapiksel, depth sensornya sebesar 2 megapiksel saja. Nah, nanti kita lihat hasil dari kamera keduanya, kita bahas nanti saat di kamera depan. Peletakan tombol-tombolnya kita lihat ya. Ya, pada bagian kanan tombol volume up, volume down, dan power diletakkan di sebelah kanan. Untuk sebelah kirinya, nah untuk sebelah kiri ini sama, di sini ada lubang SIM card. Namun bedanya Redmi Note 8 Pro ini hybrid ya, jadi satu SIM, lalu satunya itu SIM-nya campur sama SD card. Di sini Vivo Z1 Pro masih menang karena dia slotnya tidak dedicated atau masih sendiri-sendiri. Ya, tombol Jovi sendiri di sini sebenarnya tombol Smart Assistant ya teman-teman. Ya, untuk Vivo Z1 Pro sayang sekali tombol ini tidak bisa di custom. Harusnya pihak Vivo Z1 Pro menyediakan custom supaya tombol ini bisa digunakan untuk sebagai shortcut menu lainnya lah, daripada dibiarkan kayak gini aja. Semoga kedepannya ada update untuk mengganti fungsi dari tombol ini ya. Pada bagian atas di sini Vivo Z1 Pro tidak ada apa-apa, tapi Redmi Note 8 Pro ada lubang mic. Lalu di sini ada infrared blaster. Nah, di sini ya, ini infrared blaster bagi yang suka kehilangan remote. HP dari Xiaomi ini bisa digunakan juga sebagai remote. Nah, untuk bagian bawah lubang jack juga ada. Di sini ada speaker. Untuk Vivo Z1 Pro masih micro USB, sedangkan Redmi Note 8 Pro sudah USB tipe C. Ya, di sini Redmi Note 8 Pro menang lah. Untuk desain pada bagian depan layar sudah sama menggunakan IPS Full HD. Bagian desain di sini layarnya Vivo Z1 Pro menggunakan desain punch hole pada kamera bagian kiri. Di sini kalau desain tergantung teman-teman suka yang mana. Tapi untuk di 2020 rata-rata smartphone sudah menggunakan desain punch hole ya. Jadi untuk desain Vivo Z1 Pro menang. Oh ya, untuk layar saya ada sedikit komplain nih kalau untuk Redmi Note 8 Pro. Hasil dari Redmi Note 8 Pro di sini lebih seperti cat air ya hasilnya. Di sini pun saya heran kenapa kok bisa seperti ini. Bisa dilihat teman-teman beda. Padahal ya resolusinya sama, saya menggunakan 340 aja sih. Nonton video saya lebih suka nonton di Vivo Z1 Pro. Entah kenapa hasil dari Redmi Note 8 Pro ini kurang baik ya. Ya mungkin masalah software atau kedepannya bisa diperbaikin lagi lah untuk pihak Xiaomi. Untuk layar menang Vivo Z1 Pro. Tadi untuk desain layar sudah. Sekarang kita lanjut ke desain kamera atau hasil dari kamera keduanya. Redmi Note 8 Pro menggunakan resolusi sebesar 20 megapiksel bagian kamera depan, sedangkan Vivo Z1 Pro menggunakan resolusi sebesar 32 megapiksel.
Nah, untuk kamera belakangnya sendiri tadi Redmi Note 8 Pro menggunakan 64 megapiksel, sedangkan Vivo Z1 Pro sendiri menggunakan resolusi hanya sebesar 16 megapiksel. Berikut adalah penangkapan kamera menggunakan kedua buah smartphone ini. Ini adalah perekaman menggunakan Redmi Note 8 Pro di 1080 30 fps yang beresolusi sebesar 16 megapiksel. Ya, ini settingannya di 1080 30 fps. Oke teman-teman, di sini adalah contoh hasil perekaman menggunakan kamera Redmi Note 8 Pro dan Vivo Z1 Pro. Nah, untuk hasil suaranya teman-teman nilai sendiri hasilnya. Nah, oke, kita lihat di sini settingannya sudah saya setting sama. Di sini beauty off, lalu juga untuk settingan 1080 di 30 fps. Nah, untuk keduanya juga masih belum ada fitur AIS atau Image Stabilizer. Nah, ini goncangannya sama ya, terasa. Nah, untuk hasil tone warnanya di Redmi Note 8 Pro sendiri cenderung ke warna putih, sedangkan Vivo Z1 Pro bisa dilihat di sini warnanya kekuning-kuningan. Untuk hasil dari warna saya suka di Vivo Z1 Pro. Teman-teman nilai ya untuk detailnya seperti apa. Nah, ini perpindahan dari gelap ke terang. Oke. Nah, teman-teman. Nah, untuk di sini Vivo Z1 Pro menurut saya untuk kegiatan vlogging masih cukup bisa diandalkan karena hasil akhirnya juga tidak perlu di color grading lagi. Nah, jadi sudah baik ya hasilnya, walaupun sebenarnya ini sudah tidak saya setting untuk memakai efek-efek apa-apa ya keduanya. Nah, wajar saja karena Vivo Z1 Pro sendiri di sini kameranya di 32 megapiksel, sedangkan Redmi Note 8 Pro di sini di 20 megapiksel. Nah, bagaimana teman-teman? Oke, sampai di sini aja video dari saya. Ya, masing-masing mempunyai key karakter ya. Tapi menurut saya untuk hasil kamera belakang, saya masih megang Redmi Note 8 Pro karena menggunakan 64 megapiksel dan juga hasil tangkapannya dia lebih luas. Ya, jadi untuk Vivo Z1 Pro malah menang di kamera depannya. Kamera depannya sendiri beresolusi 32 megapiksel. Di mana di sini saya sering menggunakan untuk membuat video konten YouTube-nya saya menggunakan kamera depan dari Vivo Z1 Pro saya sendiri. Oke, kita lanjut ke sektor dapur pacu. Sektor dapur pacunya sendiri Redmi Note 8 Pro menggunakan MediaTek G90T, sedangkan Vivo Z1 Pro menggunakan Snapdragon 712. Ini dia untuk benchmarknya tadi. Nah, di sini 287.000, sedangkan Vivo Z1 Pro 220 ribuan. Nah, kita lihat untuk hasilnya yang lebih. Nah, di sini hasilnya, di sini CPU-nya unggul Redmi Note 8 Pro 94.000, sedangkan Vivo Z1 Pro 79.000. Untuk GPU di sini perbedaannya cukup signifikan juga. Di Vivo Z1 Pro 62.000, Redmi Note 8 Pro 81.000. Untuk GPU sebenarnya dalam bermain game yang dipentingkan ini adalah GPU. Ini adalah memori atau RAM-nya. Nah, di sini ada 57.000 dan Vivo Z1 Pro 40.000 saja. Nah, ini wajar karena di Redmi Note 8 Pro RAM-nya di sini dia sudah 6 GB 128, sedangkan Vivo Z1 Pro masih RAM-nya 4 GB. Keduanya sama sih, untuk storage-nya sudah UFS 2.0. UFS ini sudah standar sekarang ya. Kalau sebelumnya itu masih eMMC yang masih rentan sekali rusak. UXT ini adalah operating systemnya. Kalau dari Vivo Z1 Pro menggunakan Vantage OS, sedangkan Redmi Note 8 Pro menggunakan MIUI. Untuk hasil, kalau mau performa, Redmi Note 8 Pro unggul dibanding Vivo Z1 Pro. Ya, tapi untuk sekarang Vivo Z1 Pro masih bisa dimainkan ya dengan settingan high PUBG dan Mobile Legends dan juga FF Free Fire. Ini kita lihat bagian baterai. Kalau menurut pengalaman saya, Vivo Z1 Pro ini lebih awet ya,
karena menggunakan 5000 mAh. Dan juga selain itu, bisa kita lihat di sini prosesornya dari Vivo Z1 Pro sudah 10 nanometer, sedangkan Redmi Note 8 Pro masih 12 nanometer. Yang paling kecil itu efisiensi dayanya lebih baik ketimbang lebih besar. Nah, di sini masih 12 nanometer. Ya, hal ini sangat wajar ya kalau menurut saya. Jadi, kalau teman-teman pilih yang mana ini? Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya, untuk harga sendiri, Vivo Z1 Pro sekarang harganya varian 6/64, range harganya 2,5 jutaan. 2,5 juta sampai 2,6. Sedangkan Redmi Note 8 Pro varian 664 di harga 2,8 ya. Di sini sendiri saya beli Redmi Note 8 Pro di 3 juta. Vivo Z1 Pro saya beli baru dulu di harga 2,8 juta. Tapi sekarang sudah turun. Kita akhiri video ini ya. Jadi menurut teman, mana sih yang layak digunakan di 2020? Menurut saya, kedua HP ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk daya tahan baterai, monggo teman-teman ambil Vivo Z1 Pro kalau budgetnya di 2,5 juta ke bawah. Sedangkan kalau untuk sektor performa dan kamera, monggo teman-teman gunakan Redmi Note 8 Pro di harga di 28 jutaan ke atas. Ya, kalau beruntung teman-teman beli yang bekas bisa dapat di 2,8 ke bawah, 2,6 malah. Kalau untuk Vivo Z1 Pro bekasnya malah bisa dapat di harga 2,4 2,3 jutaan. Oke, sampai di situ aja video dari saya. Kalau ada pertanyaan, teman-teman komen di bawah, kita diskusi bareng. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya selanjutnya ya. Bye bye.